bertemu lagi dalam ibadah judo pada malam hari ini. Bersukacita saya secara pribadi melihat malam ini lumayan banyak, ada 2.500 ya. Haleluya, puji Tuhan ya. Itu iman, jangan buati saja yang punya iman memberikan makan 5.000 orang ya. Nah, doa pun ya, saya percaya Tuhan akan hantarkan orang-orang yang rindu bersekutu di dalam Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Saya terberkati untuk pujian dan kesaksian dari Bapak Willy. Segala sesuatu yang kita kerjakan bukan karena kita mampu, tapi kita mau belajar dan kita mau melakukan untuk Tuhan yang punya hidup kita. Kekurangan itu pasti ada. Kalau kita sempurna, Tuhan dunia, ya. Tapi dengan segala kelemahan, keterbatasan kita, disitulah Tuhan tunjukkan kekuatan Tuhan ada dalam hidup kita. Mungkin Pak Willy masih nadanya, tonnya masih benar ya, masuk masih gak males. Tapi ada orang yang kalau masuk udah belajar masih aja, jadi ada aja gitu. Ada juga yang istilahnya dikasih kesempatan untuk belajar, tidak menggunakan kesempatan itu, ya. Jadi di sini adalah pelayanan yang dimana Tuhan izinkan boleh kita sama-sama belajar, berlatih untuk melayani Tuhan. Ya, karena banyak gereja di sana yang besar-besar mungkin mereka punya kriteria. Dia harus A, B, dan C. Tapi di mata Tuhan itu Tuhan lihat hati. Tuhan lihat ketulusan kita, ya. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur kalau hari ini adalah doa puasa ya yang dilakukan oleh pelayan Tuhan, terlebih lagi tim Eklesia yang bertugas untuk acara nanti retreat di Puncak, di Kebunsu. Biarlah apa yang sudah kita kerjakan, doa rantai dari pagi sampai tadi ya sore, dan kita lanjutkan lagi di sini, dan puasa yang dilakukan biarlah semuanya itu kita kembalikan untuk menyenangkan hati Tuhan. Mungkin belum sempurna kembali lagi, tapi kita mau belajar menahan diri dalam segala hal. Saya sendiri harus menahan diri dari emosi, terus harus lebih sabar dan segala hal, tapi semua itu proses ya. Saya juga bersyukur, terlebih lagi juga selamat datang ya untuk Bapak siapa? Pak Teguh ya, selamat datang. Perkenalkan saya istrinya Bapak Gembala ya. Nanti kenalan ya Pak ya. Kalau sudah boleh ada dan sama-sama lagi berkumpul, kami rindu untuk Bapak bisa sama-sama terus di sini, support dalam pelayanan di sini, terlebih lagi dengan doa yang kita butuhkan di sini Pak, karena tanpa doa pelayanan itu tidak bisa jalan. Ya. Jangan sampai kita jemaat pikir saya nggak bisa berbuat apa-apa untuk pelayanan ini. Tidak, dengan doa saja yang istilahnya kita nggak berani di depan orang, tapi di rumah dikunci, mungkin nggak mau didengar orang lain. Itu Tuhan juga lihat, ya. Puji Tuhan. Kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terambil dari 1 Korintus 15 ayat 10. Ini saya nggak pakai tab karena anak saya Alexandra dia ikut Zoom, jadi maaf kalau nanti bacanya agak ini ya, mata saya agak ini juga agak minus ya, tapi kalau melihat yang merah biru sih enggak minus ya. Hitungannya sih masih kelihatan. Oke, 1 Korintus 15 ayat 10 ya. Kita baca satu ayat ini dulu, sudah dapat semua? Amin, puji Tuhan. Saya udah makin berdiri untuk kita baca dalam firman Tuhan ini. 1
Korintus 15 ayat 10, 1, 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk. Tema pada judul malam hari ini saya berikan judul menghargai kasih karunia Allah. Ya. Dalam ayat ini jelas 1 Korintus 15 ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku sekarang. Seperti yang tadi disaksikan, ada keterbatasan, ada kelemahan. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Kita mengerti apa yang namanya kasih karunia. Banyak orang mengatakan kasih karunia itu apa ya? Kita sering menerima tapi nggak paham apa yang namanya kasih karunia. Secara global, secara umum, kasih karunia itu adalah sesuatu yang diberikan secara gratis oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus memahami terlebih dahulu sebagai umat pilihan Tuhan, orang-orang Kristen. Jangan kita dibilang Kristen tapi kita tidak mengerti yang namanya kasih karunia. Kita baca setiap hari firman Tuhan, kita dengar lagu-lagu pujian Tuhan, tapi di saat kita tidak mengerti apa yang namanya kasih karunia Tuhan, kayaknya itu jadi sia-sia. Hidup kita jadi hidupnya juga sepertinya bersungut-sungut. Dalam suratan Korintus, jelas ini ditulis oleh Rasul Paulus. Kita paham dalam perjalanan hidup Rasul Paulus sebelumnya Saulus. Dia adalah orang yang paling kejam kepada jemaat-jemaat Tuhan. Ya. Yang dimana dia menganiaya, membunuh banyak anak-anak Tuhan. Rasul Paulus merupakan salah satu contoh perbuatan Tuhan yang mana dia bisa merubah orang yang tidak mengasihi Tuhan, yang tidak menghargai yang namanya kasih karunia Tuhan, dipakai Tuhan untuk menjadi hamba-Nya yang militan. Sehingga dalam suratan ini Rasul Paulus amat sangat mengerti apa yang namanya kasih karunia yang dianugerahkannya dalam hidupnya. Sehingga dia mau bekerja lebih keras dari orang-orang yang mungkin dia tahu sudah mengenal Kristus, mengenal Tuhan dulunya, dan dia baru mengerti Kristus di masa yang mungkin sudah tidak muda. Di saat Tuhan rubah, dia pakai waktu itu, dia pakai kasih karunia itu untuk bisa bekerja lebih keras. Karena dia menghargai yang namanya kasih karunia ada dalam hidupnya, menyertai dia, dan dia pasti ada di dalam kebaikan Tuhan. Bagaimana sih caranya kita menghargai namanya kasih karunia Tuhan? Kita tahu ya, kita hidup sebagai manusia diberikan hidup gratis oleh Tuhan. Itu merupakan salah satu bentuk kasih-Nya bagi kita. Amin. Kita boleh dulu
mungkin dalam hidup yang gelap, Tuhan tarik eklesia, Tuhan pindahkan ke tempat yang baik, ke tempat yang terang. Itu salah satu bentuk kasih Tuhan kepada kita sebagai orang-orang yang Tuhan kasihi. Tapi kadang kita gak menghargai apa yang namanya kasih karunia itu sendiri. Kasih karunia itu jelas berarti hidup. Gak menghargai. Contohnya seperti apa? Kita sudah dikasih sehat, dikasih hidup, tapi kita nggak jaga kesehatan kita. Contohnya, ya mungkin kita melakukan hal-hal yang tidak baik, sehingga kalau kita sakit, yang kita salahkan siapa? Yang pertama mungkin yang kita salahkan, kenapa sih Tuhan kasih penyakit dalam hidup kita? Pastinya Tuhan, bukannya mengintrospeksi diri, iya kan? Tapi di saat kalau kita diperhadapkan dengan hal itu, kita kembali untuk terus bersyukur Tuhan hadapkan dia, Tuhan berikan ke dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau. Mengajarkan kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan. Itu sebenarnya bukan hal yang sulit. Tapi kita bisa melihat contoh yang sering kita baca ataupun kita dengar, salah satunya bangsa Israel. Kita coba buka di 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 6. Minggu ini dalam pelajaran sekolah Alkitab kami mempelajari sejarah kelas, ya, sejarah Alkitab perjalanan bangsa Israel, ya. Di sini ditulis oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 6. Saya baca ini dulu. Dari perikopnya saja sudah jelas Israel sebagai suatu peringatan. Tuhan berikan kepada Rasul Paulus untuk menulis ini, di mana Israel sampai saat ini pun, ya, itu masih sebagai suatu peringatan buat kita. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dari judul perikop dikatakan Israel sebagai peringatan kita, di mana Rasul Paulus mengatakan bangsa Israel di Mesir, dia selama 400 tahun di dalam perbudakan. Tuhan dengar, Tuhan mengasihi bangsa ini. Kenapa Tuhan mengasihi bangsa ini? Begitu sayangnya dia pada bangsa ini. Itu yang namanya kasih karunia. Tapi bangsa Israel tidak menghargai yang namanya kasih karunia itu. 400 tahun lebih dia di dalam perbudakan. Di saat Tuhan membawa mereka keluar dari kota Mesir ke tanah perjanjian, ya, Tuhan siapkan loh, Tuhan sediakan segala
segala sesuatunya, baik itu tiang awan, baik itu tiang api, mukjizat-mukjizat, makanan dari surga, minuman, segala sesuatunya. Kita bisa tahu bangsa Israel terus bersungut-sungut, bukan? Bisa gak kita juga bercermin dalam kehidupan kita? Apakah kita sama seperti bangsa Israel? Ada hal masalah yang begitu besar, gak selesai-selesai. Kembali dia gak melihat kasih karunia itu, bersungut-sungut lagi, kecewa sama Tuhan. Gak diingat bangsa Israel itu apa yang sudah Tuhan kerjakan. Di padang gurun yang panasnya lebih dari 40 derajat, Tuhan berikan tiang awan untuk supaya dia tetap sejuk. Di padang gurun malam hari yang begitu dingin, Tuhan berikan apa? Tiang api yang membuat dia selalu dalam kehangatan. Berarti tidak pernah sedetik pun Tuhan membiarkan bangsa Israel ini di dalam kelaparan, kedinginan. Tapi nyatanya Tuhan izinkan bangsa Israel itu harus menjalani perjalanan yang begitu panjang selama 40 tahun. Kenapa Tuhan izinkan? Karena Tuhan sedih lihat persungutan kita yang tidak pernah membuat dia itu merasa, kok apa yang sudah saya perbuat masih saja bersungut-sungut bangsa Israel ini. Ngerinya tadi kita sudah baca pada tadi ayat 10, pasal 10 ayat 5. Tuhan punya wewenang untuk dia marah. Tetapi sesungguh pun demikian Allah tidak berkenan. Ngeri loh kata-kata ini. Di saat Tuhan katakan saya tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, sehingga kita tahu yang masuk dalam kota perjanjian, tanah perjanjian itu siapa? Bukan orang-orang yang di bawah itu. Tuhan tewaskan semua karena mereka gak menghargai yang namanya kasih karunia. Di 1 Korintus 10 ayat 10, saya loncat sampai 13. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka. Jelas Tuhan peringatkan kepada kita yang boleh menerima kasih karunia di saat bangsa Israel tidak menghargai yang namanya kasih karunia. Itu untungnya kita masih boleh ada, dipilih sebagai umat pilihan Tuhan yang menerima kasih karunia itu dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Itu kita. Peringatan ini harus kita pahami yang namanya kasih karunia. Ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Rasul Paulus katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Rasul Paulus memahami apa yang dia alami itu hanya pencobaan-pencobaan yang biasa.
yang pastinya dia tahu Tuhan akan tolong dia untuk melampaui masalah-masalah ataupun pencobaan-pencobaan yang dia alami, dan pastinya yang kita alami saat ini. Rasul Paulus memahami sekali yang namanya dia pernah ada dalam keberkatan, dia ada di dalam kebaikan Tuhan. Tapi di saat dia harus menghadapi segala macam permasalahan, baik itu dalam pelayanannya, baik itu dalam kehidupannya juga, tapi dia tetap berpegang Tuhan itu sudah memberikan kasih karunia-Nya dalam kehidupan dia, sehingga dia tidak mau sia-siakan itu. Sehingga pencobaan-pencobaan yang dia katakan sendiri, dia tulis sendiri, yang kamu alami, yang kita alami, ialah pencobaan-pencobaan biasa. Masihkah kita ragu? Masihkah kita bersungut-sungut, tidak menghargai yang namanya kasih karunia Tuhan? Sekali lagi, bangsa Israel juga di masa dia kesulitan tidak makan, tidak minum, yang dia ingat apa? Masa lalu. Lebih baik saya dulu di sana, enggak kelaparan, enggak kehausan. Masa lalu lagi yang diungkit. Bersyukur enggak? Enggak. Sudah dibawa keluar, yang diingat masa lalu. Begitu juga kita sebagai manusia. Kita nggak akan pernah maju di saat kita terus mengingat masa lalu. Hubungan yang baik adalah hubungan yang maju terus ke depan, memperbaiki hal-hal yang tidak baik, sehingga kita bisa ke titik yang sudah Tuhan siapkan. Apa itu? Berkat. Bukan berkat roh, bukan berkat materi saja, banyak hal. Ya. Jangan kita membanding-bandingkan terus kehidupan kita dengan orang lain. Disitulah kita nggak bisa menghargai yang namanya kasih karunia Tuhan. Sadarlah kita. Jangan sampai Tuhan katakan, saya tidak berkenan. Jangan sampai kita di gereja hari Minggu kita panggil-panggil nama Tuhan, hari lain kita lupa sama Tuhan. Kata Tuhan, saya ada cuma hari Minggu ya, saya cuma ada hari Jumat ya. Sedangkan jelas dalam ayat 1 Korintus 15 dikatakan, ayat 10, kasih karunia itu Tuhan berikan kepada kita. Yang diberikan itu secara gratis. Jadi marilah kita sebagai umat-umat pilihan Tuhan, sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bisa ngomong Tuhan itu baik dalam mulut kita, tapi dia tidak melakukan hal yang dimana di saat dia ada di dalam permasalahan, katakan Tuhan itu baik. Katakan Tuhan itu baik. Kapan waktunya Tuhan tolong? Tepat pasti pada waktunya. Percaya, bukan kita yang atur Tuhan. Tuhan yang punya waktu. Waktu dulu pernah saya sampaikan, waktu itu Tuhan yang punya, bukan kita yang punya. Jadi di saat Tuhan nyatakan kemuliaannya, disitulah Tuhan tahu itu yang tepat Tuhan berikan bagi kita. Jadi jangan kita kecewakan Tuhan dengan acara selain mengambek dan bersungut-sungut. Ngambek itu paling sering kita kerjakan buat pelayanan Tuhan. Halo, kalau Tuhan bilang tidak berkenan, Tuhan akan tutup pintu berkat itu, dan kita lakukan apapun itu juga gak akan ada dibuka pintu berkat itu. Percaya. Jangan ngambek sama Tuhan.
dia dalam keadaan rohaninya, jiwanya terganggu, Tuhan bisa pakai dia luar biasa. Jangan pikir kalau kita bisa berbuat A, B, dan C, pelayanan tidak bisa berjalan. No, Tuhan bisa hantarkan yang lebih baik. Pelayanan ini, kami sebagai gembala tidak pernah takut jika ada seorang pelayan itu ngambek. Tidak, tapi kami berdoa, Tuhan tolong ampuni untuk menghargai yang namanya kasih karunia. Karena jangan sampai Tuhan tarik yang namanya kasih karunia. Sakit. Kami sebagai gembala tidak hargai, tidak masalah. Karena kami punya Tuhan yang menghargai kami. Tapi kami sedih di saat Tuhan bertindak dan mengatakan saya tidak berkenan dengan orang. Berarti kami sedih karena kami tidak bisa berbuat apa. Jadi di saat Tuhan berikan kesempatan, apa yang bisa kita kerjakan untuk menghargai yang namanya kasih karunia, ayo kita kerjakan. Jangan di saat doa kita dijawab, kita baru menghargai yang namanya kasih karunia. Jangan. Tuhan yang mempunyai berkat itu. Tuhan yang punya hidup kita. Ayo sama-sama kita menghargai yang namanya kasih karunia Tuhan. Caranya cuma ada dua. Enggak banyak-banyak. Bagaimana caranya kita menghargai kasih karunia Tuhan? Cuma dua. Tuhan cuma minta dua. Mungkin banyak dijabarkan oleh hamba Tuhan yang lain, tapi saya diingatkan Tuhan, dan saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, jemaat-jemaat Tuhan yang amat Tuhan kasihi. Saya tidak tahu berapa lama pengenalan saudara dengan Tuhan. 10 tahun? Baru seminggu, 2 minggu, 3 minggu? Ada dua cara bagaimana cara kita menghargai Tuhan. Yang pertama, selalu mengucap syukur dalam segala hal. Apapun itu masalahnya, mau Tuhan jawab masalah kita, mau Tuhan gak jawab masalah kita, mau ada banyak masalah dalam kehidupan kita, kita tetap percaya Tuhan itu akan menolong kita. Jangan kita mengkerdilkan Tuhan kita, mengkerdilkan kasih karunia itu. Di saat ada penyakit, di saat ada masalah, kita taruh itu di mana? Di belakang. Karena kita mau taruh Tuhan di depan kehidupan kita. Dan yang kedua, jagalah hubungan baik kita. Saya bersyukur untuk tim doa saat ini ada doa berantai. Kami ditugaskan jam yang paling pagi. Dan saya melihat urutannya semua, saya bersyukur semuanya dapat bagian. Biarlah tugas-tugas yang sudah dikerjakan itu menjadi rantai doa yang Tuhan boleh lihat dan berkenan. Kita mau dalam pelayanan ataupun acara nanti di puncak sana bukan kayak acara rutinitas untuk hari ini tiap tahun dikerjakan. Maaf, setiap tahun Eklesia bisa melakukan yang namanya retret, bukan karena kami loh gembala, bukan. Itu kasih karunia Tuhan. Kalau kami mau pelit bisa. Tapi apa gunanya buat kita? Kita menghargai yang namanya kasih karunia. Karena di saat Tuhan kasih berkat, kami gak mau tangan ini gak menerima berkat yang lebih besar lagi. Kita kembalikan lagi. Jadi biarlah dalam acara nanti kita kerjakan itu untuk Tuhan. Sehingga ibadah-ibadah yang ada kita persembahkan buat Tuhan.
Jika ibadah ataupun pelayanan yang berkenan buat Tuhan, kita sendiri yang akan rasakan itu. Apapun yang menjadi doa kita, baik itu dalam pelayanan, baik itu dalam usaha kita, Tuhan pasti buat berhasil. Apapun itu kecil buat Tuhan, tapi jangan sampai itu merupakan hal yang besar atau berat buat kita untuk melayani Tuhan kita yang hebat. Jaga hubungan baik kita dengan Tuhan, karena Dia yang mempunyai kasih karunia itu, sehingga di saat hubungan kita dengan Tuhan itu baik, Tuhan berkenan dalam hidup kita. Hidup kita juga berkenan kepada Tuhan. Puji syukur bagi Tuhan. Biar kita doakan untuk acara nanti. Tuhan cukupkan segala kebutuhan yang ada. Tuhan berikan kita kesehatan, ada pemulihan, ada sukacita. Secara tahun ini memang kami tidak mau mengambil dari hamba Tuhan yang lain di luar, karena kami gembala diingatkan Tuhan untuk relationship keluarga eklesia harus diperbaiki. Di saat hubungan itu baik, pelayanan itu berkenan di hadapan Tuhan. Jangan ada bersungguh-sungguh, jangan iri-iri. Kalau belum masih tersandung di batu yang kecil, ayo bangkit. Anak kecil aja jatuh dia bangkit. Masa kita yang sudah kenal Tuhan puluhan tahun jatuh gak mau bangkit? Ingat, kasih karunia itu Tuhan berikan secara gratis. Tanggal 10 Maret nanti deadline kami untuk membayar koin. Sebagai kesaksian kami bukan orang yang kaya seperti Raffi atau siapapun. Kami pakai lutut kami untuk berdoa. Kami bilang, Tuhan, di saat ada program sudah disiapkan, Tuhan yang cukupkan dana. Saya bilang sama Bapak Gembala, karena keuangan memang saya yang pegang. Secara manusia, kekhawatiran itu ada, tapi saya terus belajar. Saya punya Tuhan yang kaya. Masa hal begini ada Tuhan tidak cukup kan? Selalu saya bawa dalam doa. Tapi ini saya mau sampaikan, tanggal 10 besok kami masih terus bergumul. Tapi banyak jemaat juga yang harus kita doakan, dan itu pasti Tuhan juga siapkan. Yang selalu saya naikkan, yang selalu saya sampaikan, aku bersyukur Tuhan untuk beban yang Tuhan berikan bagi kami kepada Gembala. Karena disitulah saya boleh menyatakan, boleh melihat kekuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Kami lemah. Di dalam kelemahan kami, kekuatan Tuhan itu boleh kami lihat secara pribadi. Dan pastinya untuk umat-umat Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan tidak pernah menutup mata dan menutup telinganya untuk setiap doa-doa yang kita naikkan. Percayalah, di saat kita mau menghargai yang namanya kasih karunia Tuhan, kita terus bersyukur, menjaga hubungan baik kita dengan Tuhan. Tuhan akan bukakan setiap jalan-jalan. Baik itu di saat orang sepertinya menyakiti kita, nggak ada keadilan. Sepertinya orang-orang di sana kayak kok kayak nggak merasakan ya.
biarkan. Ingat ini, aku punya kasih karunia yang Tuhan berikan. Jangan pernah mengkerdiankan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah setiap kebenaran firman yang boleh disampaikan mengingatkan kita untuk hidup kita juga bisa berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Saya pemain musik.